kembali lagi bersama saya di Kabar Pagi. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut kebijakan wajib masker kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jokowi mengatakan kebijakan ini berlaku karena kasus COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Lepas masker di ruang terbuka berlaku mulai dari Rabu 18 Mei 2022. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di area terbuka dan tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Ada beberapa kategori masyarakat yang diimbau Jokowi untuk tetap menggunakan masker, baik saat berada di dalam maupun di luar ruangan. Mereka adalah lansia, penderita komorbid, serta yang sedang batuk dan pilek. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika sedang melakukan aktivitas. Selanjutnya pemirsa, berita update kasus positif COVID-19 hari ini, di mana beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo menyatakan boleh melepas masker di ruang terbuka. Data terbaru hari ini menunjukkan tambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 224 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding hari sebelumnya dengan 246 kasus positif COVID-19. Dengan adanya kasus tambahan pada hari ini, total kasus positif COVID-19 sejak awal pandemi melanda Indonesia menjadi 6.053.894 kasus. Meski adanya tambahan kasus positif COVID-19 pada hari ini, banyak juga pasien yang sembuh dari virus COVID-19. Sebanyak 277 orang sembuh dari virus COVID-19 hari ini. Jumlah kesembuhan tersebut lebih tinggi dibanding kemarin dengan jumlah pasien 243 orang. Dengan adanya tambahan ini membuat total pasien yang sembuh dari virus COVID-19 sejak awal pandemi di Indonesia bertambah menjadi 5.894.380 orang. Pemirsa, pemerintah mulai mempertimbangkan penerapan kembali penyesuaian tarif bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN non-subsidi mulai 2022. Dan ini tanggapan warga mengenai isu kenaikan listrik non-subsidi. Kalau masalah isu kenaikan listrik itu sebenarnya keberatan untuk bagi saya, karena nambah beban hidup ini semakin berat ya. Wah, kalau bisa sih jangan sampai naik lagi ya. Sekarang apa-apa mahal nih. Saya sih pribadi merasa keberatan sekali kalau listrik dinaikin. Ngisi aja sebulan harusnya cuma 200.000. Sekarang 500.000. Dalam rangka liburan akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mengalami peningkatan volume kendaraan. Pada hari Sabtu 28 Mei 2022, pihak kepolisian dikerahkan untuk mengantisipasi adanya kepadatan di area Puncak Bogor. Liburan akhir pekan ini benar-benar dimanfaatkan warga untuk berwisata. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Simpang Gadok, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan reporter Muhammad Iqbal. Ya, terima kasih Melawati atas waktunya. Saya melaporkan langsung dari Simpang Gadok. Terlihat pada siang hari ini aktivitas lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak seperti hari weekend pada biasanya. Diprediksi kemacetan akan terjadi dari sore hari hingga malam hari. Namun pihak kepolisian setempat telah memberlakukan sistem kontraflow, yaitu sistem satu arah dari arah puncak menuju Jakarta. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pembekakan volume atau kemacetan yang terjadi di sekitaran Jalan Raya Puncak Bogor. Terlihat juga beberapa posko kepolisian yang telah disediakan untuk mengantisipasi apabila terjadinya kepadatan lalu lintas di sore hari nanti. Dan tidak juga terlihat adanya sistem ganjil genap pada hari ini. Dan juga kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melintas dari arah Jakarta menuju Jalan Raya Puncak. Sekian yang saya dapat laporkan. Saya kembalikan ke studio, Melawati. Baik, terima kasih Iqbal atas laporan Anda.
Pemirsa, demikian laporan reporter Muhammad Iqbal dari Simpang Gadok, Ciawi, Jawa Barat. Indonesia kembali menambah beberapa perolehan medali emas. Sebagian diantaranya voli putra, bulu tangkis, dan angkat besi. Setelah Eko Yuli dan Rahmat Erwin, pada cabang olahraga angkat besi kembali mempersembahkan medali emas melalui Muhammad Zulilmi. Di kategori 89 kg pria SEA Games ke-31 di Vietnam. Bersaing ketat dengan lifter Thailand dan tuan rumah Vietnam, Zulilmi tampil konsisten dan mempertahankan keunggulan pada angkat hingga 337 kg. Medali emas juga diraih oleh tim voli putra Indonesia yang tampil konsisten kala menghadapi tuan rumah Vietnam di final. Berlaga di Dayan Arena, Indonesia menang telak dengan skor 3-0. Lalu di bulu tangkis, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva mampu mempersembahkan medali emas bagi Indonesia. Pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva mampu bermain konsisten sejak game pertama, serta sukses menumbangkan ganda putri Thailand pada 2 game berlangsung. Pemirsa, dengan adanya keputusan dari Presiden Joko Widodo mengenai melepas masker di ruang terbuka, bagaimana efektivitas melepas masker di wilayah Pademangan, Jakarta Utara? Untuk mengetahui efek dari melepas masker di ruang terbuka, saat ini kami sudah terhubung bersama Kepala Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Apakah di sekitar wilayah Pademangan masih mewajibkan masyarakat memakai masker di ruang terbuka atau mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa sudah boleh melepas masker di area terbuka? Kalau menganjurkan kita tidak. Menganjurkan tidak ya. Namun kita selalu menyampaikan kepada warga masyarakat agar tetap mentaati protokol kesehatan. Di sebelah kiri dan sebelah kanan saya ini ada Satpol PP yang bertugas untuk melakukan PPKM, pengawasan pengendalian kondisi PPKM di wilayah kita ya. Yang kalau pada waktu level 4 mereka itu melakukan pengawasan, melakukan semacam razia masker, tapi kalau level 1 ini kan tidak lagi gitu ya. Nah, tidak kita sarankan, tapi kita tetap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar terus memakai masker dan prokes gitu ya. Prokes itu masker, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, senantiasa dimanapun berada, lalu menjaga diri. Untuk yang terakhir, di mana saja daerah sekitaran Pademangan yang diizinkan oleh pemerintah setempat untuk melonggarkan protokol kesehatan? Kalau diizinkan melonggarkan prokes nggak ada. Kita tidak pernah mengizinkan di mana, di mall, di tempat keramaian dimanapun dia, kita tidak pernah menyarankan atau mengizinkan. Ya, kalau kita karena tadi kan di awal bahwa COVID ini belum selesai, sehingga kita hanya saran kepada warga masyarakat, apalagi dia pengorbit, ya, apalagi dia pengorbit. Nah, sekarang PPKM kita kan level 1 ini, level 1 ya, mulai dari tanggal 24 Mei yang lalu sampai dengan tanggal 6 Juni yang akan datang, ya, level 1. Nah, nanti kita lihat. Kalau memang levelnya ini masih bertahan, dengan sendirinya pelonggaran-pelonggaran kita berikan. Namun tetap kita belum memberikan pelonggaran secara menyeluruh kepada warga masyarakat. Demikian. Oke. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat. Semoga warga masyarakat Pademangan ini bisa lebih patuh kepada prokes sehingga kesehatan warga Pademangan ini bisa dapat terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Melawati dan rekan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.